Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab 2 di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita bisa lihat dalam bab 2 ini bagaimana kegigihan, bagaimana semangat para khalifah, berikut juga para ilmuwan, umara dan ulama bergandengan tangan dalam dinasti Abbasiyah memajukan peradaban Islam saat itu. Kita langsung saja, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, bahwasannya tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, peserta didik kita semua setelah belajar tentang Daulah Abbasiyah ini, intelektual, keilmuan, para tokoh-tokoh yang kita akan pelajari, kita bisa menunjukkan nilai-nilai Islam dari peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Kemudian kita dapat semakin mempercayai bahwa karya ulama muslim sebagai khazanah, sebagai gudang intelektual Islam. Kemudian menunjukkan perilaku semangat belajar, menjalankan sikap produktif dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Menjalankan perilaku giat menuntut ilmu dan semangat belajar di bidang ilmu agama. Menelaah tokoh ilmuwan muslim dan perannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi, tujuan pembelajaran kita nanti pada akhirnya adalah bagaimana kita menoleh, melihat, mereview bagaimana tokoh-tokoh muslim yang ada pada Daulah Abbasiyah sebagai promotor, lokomotif dalam perannya memajukan peradaban Islam dari berbagai hal. Adapun nilai karakter yang dikembangkan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana meningkatkan religius, bagaimana meningkatkan nilai spiritual kita yang berkaitan dengan keimanan kita, keagamaan kita. Kemudian semangat belajar kita akan kembangkan, lebih semangat lagi dengan mempelajari materi ini, karena kita akan melihat, berkaca dengan tokoh-tokoh muslim pada masanya itu. Kemudian kita bersifat inovatif. Karakter yang dikembangkan adalah sikap inovatif, mempunyai sebuah karya, penemuan baru yang sekalipun jauh daripada kata-kata sama dengan yang ada di masa Daulah Abbasiyah. Kemudian leadership. Bagaimana kepemimpinan? Bagaimana menjadi seorang leader di masa depan? Tentunya banyak belajar daripada Daulah Abbasiyah. Kemudian meningkatkan karakter cerdas, bukan sekedar pintar tapi cerdas, mengerti kebutuhan orang lain, mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, nilai karakter yang dikembangkan adalah mandiri. Kita bisa menggali informasi sedalam mungkin terkait ilmuwan ataupun perannya para tokoh muslim dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kita berangkat dari peta konsep anak-anak Bapak yang berbanggakan. Pertama, kita lihat kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah. Kemudian kita berangkat dari ilmuwan muslim, nanti ada ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu kimia, ilmu astronomi. Ini nanti akan dibahas satu persatu. Di antara ilmu kedokteran, siapakah tokohnya, kemudian bagaimana peranannya, apa karya-karya yang gemilang yang sampai saat ini masih dinikmati oleh orang-orang setelahnya. Kemudian ada ulama juga di samping ilmuwan muslim, ada juga kejayaan intelektual ilmuwan, yaitu dari ulama. Bagaimana ulama hadis, bagaimana ulama fiqih, bagaimana ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah. Di sini ada ilmuwan Islam, di sini juga ada ulama. Apa bedanya ilmuwan Islam dengan ulama?
Nanti akan kita lihat penjabarannya. Jelas kalau ulama jamak daripada alimun, alimani, ulama, orang yang mendalam pemahamannya dalam ilmu agama. Itu nanti hobi khususnya ulama hadis, ulama fiqih, ulama tafsir. Di sini ada ilmu Islam. Beliau orang Islam, ilmuwan yang luar biasa dari Islam, yaitu dari ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu kimia, ilmu astronomi. Ini ilmu umum lah, kita bahasakan ilmu agama. Baik. Khalifah Abbasiyah yang terkenal peranannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, kegiatan penerjemahan seperti manuskrip, literatur, buku-buku tentang filsafat dan pengetahuan ke dalam bahasa Arab yang diperkarsai para penguasa dinasti Abbasiyah, benar-benar telah membawa umat Islam pada saat itu pada peradaban yang sangat tinggi. Di antara agama dan sains itu tidak bisa dipisahkan, dalam artian berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Para ilmuwan muslim dengan segala kemampuan dan semangatnya mampu mewujudkan ide-ide dan pemikirannya melalui karya-karya yang dihasilkan. Di antara para penguasa Abbasiyah yang paling terkenal, perhatian dan jasanya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan filsafat dan seni budaya adalah pertama Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah kedua Abbasiyah yaitu tahun 754 sampai 750 Masehi. Dan pendiri Baghdad ini selain politikus, ulung juga merupakan ahli agama dan ilmuwan. Jadi ilmu agamanya ada, ilmu umumnya juga luar biasa. Itu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah kelima. Itu terkenal dengan kebesarannya, ya, kebesaran kekuasaannya dan memiliki pemerintahan yang luar biasa. Kemudian perhatian besar terhadap seni dan sastra. Yang ketiga yaitu Al-Ma'mun. Nah, ini khalifah yang ketujuh daripada Daulah Abbasiyah yang merupakan khalifah Abbasiyah terbesar. Nah, kita lihat dari khalifah Abbasiyah yang mengembangkan ilmu pengetahuan filsafat dan seni budaya, yaitu tahun 207 Hijriah atau 822 Masehi. Khalifah Ma'mun mengembangkan fungsi Khizanatul Hikam. Khizanatul Hikam yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid dengan mendirikan Baitul Hikam, tempat berkumpulnya semua cendekiawan muslim membahas bagaimana kemajuan Islam. Kemudian ketiga, khalifah di atas adalah tokoh-tokoh besar Abbasiyah yang paling terkenal dan akan jasanya dan peranannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Nah, kita berangkat selanjutnya yaitu para ilmuwan ya, ilmuwan muslim. Kita berangkat dari ahli kedokteran. Di situ ada sosok Ibnu Sina yang kita kenal bahwasanya raja di rajanya dokter. Ya, penemuan macam-macam penyakit para Ibnu Sina. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak Bapak bisa membaca masing-masing biografi daripada para ilmuwan ini. Kemudian yang kedua Ali bin Robban at-Tabari, ya. Itu beliau seorang ahli dokter yang luar biasa. Kemudian Zakaria ar-Razi. Nah, ini penemu penyakit cacar dan darah tinggi yang karyanya luar biasa sampai sekarang masih dinikmati oleh generasi kita. Kemudian ahli filsafat. Di sana ada sosok ilmuwan Al-Kindi, Ibnu Sina, ya. Kemudian Al-Ghazali, ada Ibnu Maskawai. Ahli astronomi, kimia dan matematika itu ada Al-Khawarizmi, kemudian Musa Ibrahim Al-Fazari, Al-Farghani, Jabir bin Hayyan, ahli kimia. Kemudian para ulama, ya ini yang kita bahas tadi di peta konsep yang kedua, yaitu para ulama ahli hadis. Yang terkenal adalah Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang mu'tabar, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. 6 ulama hadis ini sering disebut dengan ulama-ulama muhaddisin yang mu'tabar, yang terkenal. Kemudian ahli fikih, ya
Sebagaimana kita ketahui bahwa di sana ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian ahli tafsir yaitu Imam At-Tabrani, kemudian ada Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kita akhiri bahwa hampir seluruh khalifah dinasti Abbasiyah sangat mencintai kemajuan peradaban, terutama kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang meletakkan dasar kuat untuk perkembangan ilmu pengetahuan adalah Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Ini yang meletakkan dasar kuat. Ya, banyak khalifah daripada dinasti Abbasiyah ini, hampir 37 khalifah, namun yang memiliki peran yang sangat kuat yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dimulai dengan usaha-usaha para tokoh Bani Abbas dalam menerjemah karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, Romawi, India, Syria ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan ilmiah pada masa Abbasiyah yang didukung oleh khalifah-khalifah Abbasiyah telah melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai disiplin ilmu dan menghasilkan karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Demikian pelajaran kita. Pada intinya kesimpulannya adalah bagaimana kita selaku pelajar hari ini berkaca pada para ulama, para ilmuwan masa lalu, khususnya di dinasti Abbasiyah, bagaimana semangat juang beliau, semangat belajarnya, semangat mengajarnya, berinovasi, kemudian terus menggali, bahkan sampai menerjemah karya-karya ilmuwan dari Yunani, itu mereka gali sedalam-dalamnya sehingga menjadi ulama yang luar biasa, ahli di agama, ahli sains, ilmu dan umum, dan seterusnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat meniru ya cara kepemimpinan beliau, cara semangat beliau dalam belajar beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Demikian pelajaran kita. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.